Para pengkaji hadis tentu tidak luput dari nama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya merupakan penyusun kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sering dirujuk oleh para pemerhati ilmu hadis, karena hadis-hadis yang dimuat oleh beliau berdua dalam kitabnya dipandang sebagai sumber yang sangat mumpuni. Ulama hadis pada masa Imam Bukhari dan Imam Muslim maupun setelahnya bersepakat bahwa kumpulan hadis yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang jamak disebut Sahihain adalah kitab yang lebih utama dibandingkan kitab-kitab hadis yang lainnya. Dua kitab ini dinilai sebagai kitab hadis yang menetapkan syarat-syarat kesahihan hadis yang sangat ketat. Syarat kesahihan riwayat hadis adalah ketersambungan sanad antar perawinya. Lalu para perawinya adalah pribadi yang soleh dan terjaga kepribadiannya serta kuat hafalannya. Selain itu, pada matan hadis tidak terdapat kejanggalan dan celah atau ilat. Imam Bukhari maupun Imam Muslim memegang teguh kelima syarat tersebut dengan kriteria yang lebih ketat. Imam An-Nawawi memberikan komentar bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab yang disepakati kesahihan hadisnya oleh ulama ahli hadis. Begitu pula Imam Ibnu Salah dalam karyanya tentang ilmu hadis yang berjudul Muqaddimah Ibnu Salah. Beliau menyatakan bahwa hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan hadis sahih yang derajatnya paling tinggi atau sering disebut muttafaqun alaih, yaitu sesuatu yang telah disepakati. Demikianlah mengapa posisi kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dipandang istimewa di kalangan ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Melalui syarat-syarat kesahihan yang sangat ketat, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah menjadi karya yang istimewa dan selalu dirujuk serta dikaji oleh mayoritas umat muslim yang ingin belajar hadis hingga saat ini. Berikut adalah biografi singkat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada tanggal 13 Syawal tahun 1904 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi, sejarah mencatat dalam tinta emas dalam peradaban Islam telah lahir seorang bayi laki-laki selepas sholat Jum'ah yang oleh ayahnya diberi nama Muhammad. Bayi ini kelak dikenal oleh dunia Islam dengan nama Imam Bukhari sebagai orang nomor wahid dalam disiplin keilmuan hadis. Beliau lahir di kota Bukhara yang terletak di sebelah tengah negara Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Demikian pula suasana ibadah dan ketakwaan keluarganya. Ayah Imam Bukhari yang bernama Ismail bin Ibrahim dikenal sebagai seorang ulama hadis di Bukhara dan merupakan murid dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, dan Abdullah bin Mubarak. Beberapa ulama dari Irak menceritakan riwayat hadis dari ayah Imam Bukhari. Ismail, ayah Imam Bukhari, juga merupakan seorang pebisnis. Ia termasuk orang yang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan harta yang subhat, apalagi haram. Aku tidak mengetahui bahwa di antara hartaku 1 dirham pun yang haram maupun subhat, kata Ismail saat sakit menjelang wafat. Sang ayah wafat ketika Imam Bukhari masih kecil, sehingga Imam Bukhari menjadi anak yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari tumbuh menjadi anak yang soleh dan mencintai ilmu. Masa-masa kecil Imam Bukhari dilalui dengan rasa pilu. Ketika beliau dan sekeluarga ditimpa cobaan oleh Allah berupa meninggalnya sang ayah, Imam Bukhari kecil kehilangan penglihatannya sehingga menyebabkan beliau buta. Dalam menghadapi situasi tersebut, sang ibu tidak pernah mengenal kata menyerah dalam bermunajat kepada Allah agar penglihatan sang putra dikembalikan. Sehingga pada suatu malam, sang ibu bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena tabahnya engkau serta munajatmu yang tidak putus kepada Allah."
Setelah mendengar ikhwal mimpi tersebut, sang ibu pun segera terjaga dari tidur dan mendapati sang putra telah dikembalikan penglihatannya. Imam Bukhari terlahir dari seorang ulama yang sangat alim dalam ilmu hadis. Maka tak ayal setelah sang ayah wafat, Imam Bukhari mewarisi kecintaan ilmu hadis sepeninggal ayahnya. Kejeniusan Imam Bukhari telah terlihat sejak belia. Ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun dan banyak menghafal hadis tanpa mencatat. Di usia belia, sewaktu beliau masih belajar di Kutab hingga Asyar, Imam Bukhari tidak langsung pulang. Saat teman-temannya pulang untuk bermain, ia meneruskan membaca dan belajar. Semangatnya menuntut ilmu sungguh luar biasa, dan lebih luar biasa lagi kecerdasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dalam sekejap, Imam Bukhari bisa menghafal apa yang dibacanya. Pada usia 11 tahun, Imam Bukhari sudah menghafal banyak hadis beserta sanadnya, sehingga dengan mudah ia bisa mengoreksi ketika ada kesalahan hadis yang ia dengar. Suatu hari ada yang membacakan hadis Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Ibrahim. Imam Bukhari yang mendengar hadis tersebut langsung mengingatkannya, "Wahai Abu Fulan, sesungguhnya Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim." Mendengar itu, orang tersebut malah menghadik Imam Bukhari. "Jika engkau memiliki catatan asli, bukalah catatanmu," kata Imam Bukhari. Orang itu kemudian mengambil catatannya, dan ternyata memang benar. Memang tertulis Az-Zubair, tetapi bukan Abu Az-Zubair. "Engkau benar, nak. Lantas siapakah perawi itu?" kata pria tersebut menyadari kekeliruannya. Imam Bukhari pun menjawab dan membetulkan catatannya. Dia adalah Az-Zubair bin Adi. Kemudian, pada usia yang relatif cukup muda, Imam Bukhari telah menghafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab karya Waqi'. Tidak hanya hafal, beliau juga memahami maksud perkataan dua ulama itu dalam kitab-kitab tersebut. Menginjak usia 16 tahun, Imam Bukhari melaksanakan ibadah haji bersama sang ibunda dan saudaranya. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ibu dan saudaranya kembali ke kampung halaman. Sedangkan Imam Bukhari memutuskan untuk menetap di Makkah untuk mempelajari ilmu hadis kepada ulama-ulama tersohor di Makkah. Antara lain guru-guru beliau adalah Al-Imam Abu Al-Walid Ahmad bin Al-Ashraqi, Abdullah bin Zaid, Ismail bin Salim As-So'ik, Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair, dan Al-Alamah Al-Humaidi. Pada tahun 212 Hijriah, ketika usia beliau memasuki umur 18 tahun, setelah merasa cukup mempelajari ilmu di Makkah, Imam Bukhari melanjutkan rihlahnya ke kota Madinah. Di kota Nabi tersebut, Imam Bukhari berguru kepada beberapa ulama, terutama ulama tabi'ut tabi'in yang masih hidup. Di antara guru-guru beliau di Madinah adalah Ibrahim Al-Mundhir, Muttarif bin Abdullah, Ibrahim bin Hamzah, dan Abu Thabit Muhammad bin Ubaidillah. Selama di Madinah, Imam Bukhari tidak hanya belajar, tetapi beliau juga menyelesaikan dua kitab karya tulisnya, yaitu kitab Qadaya Asy-Syahabah wa Tabi'in dan kitab At-Tarikh Al-Kabir. Kedua kitab tersebut ditulis oleh Imam Bukhari di Raudhah, yakni makam Rasulullah. Dan saat menulis kitab tersebut, umur beliau baru genap 18 tahun. Setelah dirasa cukup di Madinah dan ketika berusia 19 tahun, Imam Bukhari melanjutkan rihlahnya menuju kota Basrah. Di Basrah, Imam Bukhari berguru kepada Abu Asim Al-Nabil, Syafwan bin Isa, Badr bin Sabit Al-Mahbar, Harami bin Imarah, Affan bin Muslim, Muhammad bin Sinan, dan beberapa ulama lainnya yang setara dengan mereka dan satu tabaqah atau tingkatan dengan mereka. Rihlah berikutnya adalah ke Kufah. Di antara guru-guru Imam Bukhari yang termasyhur di kota Kufah adalah Abdullah bin Musa, Abu Nu'aim bin Ya'qub, Ismail bin Aban, Hasan bin Arabi, Khalid bin Al-Mujallid, dan Sa'id bin Hafiz. Kemudian, ketika memasuki usia 20 tahun, Imam Bukhari rihlah ke Baghdad. Pada waktu itu, Baghdad merupakan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, sehingga banyak ulama berdiam di kota tersebut. Salah satu guru Imam Bukhari di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal. Namun, karena kondisi keamanan yang mulai tidak stabil karena fitnah-fitnah dari golongan Mu'tazilah, Imam Ahmad menyarankan Imam Bukhari untuk segera keluar dari Baghdad.
Syam adalah kota yang dituju oleh Imam Bukhari dalam melanjutkan rihlahnya. Di kota ini, Imam Bukhari banyak menimba ilmu hadis kepada para syekh dan imam. Di antaranya adalah Yusuf Al-Faryabi, Abu Ishaq bin Ibrahim, Adam bin Ilyas, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', dan Hayawah bin Suraih. Setelah Syam menjadi kota singgah studi rihlahnya, lantas Imam Bukhari melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Di sana, beliau berguru kepada ulama terkemuka Utsman bin As-Sa'id, Sa'id bin Abi Maryam, Abdullah bin Soleh, dan Ahmad bin Su'aib. Dalam perjalanannya mencari ilmu, selain daerah-daerah yang telah disebutkan, Imam Bukhari juga pernah berkelana ke daerah Jazirah Arab, Khurasan, dan daerah-daerah sekitarnya seperti Maroko, Balkh, dan Harah dalam mengumpulkan hadis. Dari rihlah atau pengembaraannya yang sangat panjang ini, Imam Bukhari memiliki guru yang sangat banyak. Beliau pernah berkata, "Aku menulis hadis dari 1080 guru dan mempelajari lebih dari 600.000 hadis. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis yang telah menghafal hadis." Sejak muda, Imam Bukhari telah melakukan perjalanan panjang untuk mengumpulkan hadis sahih. Mujahadahnya demi mendapatkan hadis sangat luar biasa. Bahkan, beliau pernah menempuh perjalanan hingga sebulan demi mendapatkan sebuah hadis sahih. Beliau berguru kepada 1080 ulama, mulai tabi'ut tabi'in hingga para ulama yang seusia dengannya. Dari mereka semua, Imam Bukhari telah menghafal ratusan ribu hadis. Syekh Ahmad Farid menuliskan, Imam Bukhari telah menghafal 200.000 hadis. 100.000 diantaranya adalah hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang sahih, Imam Bukhari menyaringnya dengan sangat ketat. Dan sebagaimana kita tahu, syarat yang dijadikan Imam Bukhari dalam menentukan hadis sahih memang paling ketat jika dibandingkan dengan hadis sahih dengan syarat ulama lainnya. Dari 100.000 hadis sahih yang dihafalnya, akhirnya terbitlah karya monumental Imam Bukhari, yaitu Jami' As-Sahih, yang memuat 7.275 hadis sahih yang kemudian populer dengan sebutan Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari sudah diuji dan diatur dalam berbagai bab-bab sehingga mampu menjadi dasar atau sistem jurisprudensi yang lengkap. Kitab Al-Jami' As-Sahih sangat dihormati kalangan Muslim Sunni dan dianggap sebagai salah satu kitab dengan koleksi hadis yang paling otentik selain dari Imam Malik dan Sahih Muslim, karya Imam Muslim yang notabene merupakan muridnya. Sebagian besar ulama Sunni menganggap kitab Al-Jami' As-Sahih sebagai yang kedua setelah Al-Quran dalam hal keaslian. Keilmuan dan kecerdasan Imam Bukhari telah diakui oleh para ulama sejak usianya masih muda. Ketika masuk ke suatu kota, bukan hanya kaum muslimin secara umum yang menyambutnya, bahkan terkadang para ulama ingin mengujinya. Misalnya, saat Imam Al-Bukhari datang ke Baghdad, para ulama ahli hadis berkumpul. Mereka hendak menguji keilmuan Imam Bukhari dengan mengacak 100 hadis. Hadis yang sudah diacak urutannya itu lalu dipercayakan kepada 10 ulama. Masing-masing akan membawakan 10 hadis. Ketika Imam Bukhari tiba, mereka mengundangnya ke dalam forum yang dihadiri oleh banyak ulama. Kemudian, salah satu ulama tampil membaca 10 hadis acak, lalu menanyakan kepada Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menjawab, "Saya tidak tahu." Berikutnya, ulama kedua membacakan 10 hadis secara acak, lalu menanyakannya. Imam Bukhari kembali menjawab, "Saya tidak tahu." Demikian seterusnya hingga 10 ulama itu selesai. Banyak ulama yang sempat meremehkan Imam Bukhari karena hanya menjawab "saya tidak tahu." Namun, anggapan mereka segera sirna saat Imam Bukhari sesaat kemudian membacakan seluruh hadis itu dengan membetulkan susunannya, sehingga semua menjadi hadis yang benar. Yang lebih menakjubkan adalah Imam Bukhari bisa mengingat 100 hadis itu tanpa mencatatnya, sehingga 10 ulama yang mengujinya takjub dengan keilmuan Imam Bukhari. Ulama lainnya yang hadir pada forum itu pun hanya geleng-geleng kepala melihat imam hadis yang sangat jenius di depan mereka. Kemudian, ketika memasuki sebuah kota dan Imam Bukhari menyampaikan ceramah, kaum muslimin pasti menyambutnya dengan penuh antusias. Jumlah jamaahnya bisa mencapai puluhan ribu orang. Bahkan ketika di Baghdad, pengajian Imam Bukhari dihadiri oleh 20.000 orang.
Keilmuan Imam Bukhari juga terlihat dari betapa banyak muridnya yang menjadi ulama. Murid Imam Bukhari diperkirakan berjumlah 90.000 orang. Di antara murid-murid Imam Bukhari yang masyhur dan menjadi ulama besar adalah Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, serta banyak ulama besar lainnya. Sungguh benar firman Allah tentang hakikat ulama. Mereka bukan hanya yang ilmunya tinggi, tetapi ketinggian ilmunya semakin menambah rasa takut kepada Allah. Bukan hanya khauf, tetapi juga khasyah. Allah berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ibadah, zuhud dan wara Imam Bukhari sungguh patut kita teladani. Beliau pernah sholat jamaah zuhur di perkebunan. Lalu beliau sholat ba'diyah yang cukup panjang. Setelah selesai sholat ba'diyah, beliau meminta temannya untuk melihat apa yang ada di balik bajunya, karena beliau merasa ada yang menggigitnya. Rupanya ada 17 bekas gigitan serangga. Temannya bertanya, "Mengapa engkau tidak membatalkan sholatmu? Kan cuma sholat sunnah." Imam Bukhari menjawab, "Aku sedang membaca surat dan aku tidak suka memutusnya hingga akhir surat." Ulama bergelar Syekhul Muhaddisin ini terbiasa sholat malam 13 rakaat, yaitu sholat tahajud dan sholat witir, sebagaimana hadis sahih yang beliau riwayatkan. Demikian pula, beliau mengamalkan hadis-hadis sahih lainnya menjadi bukti kegigihannya dalam mengikuti sunnah. Pada bulan Ramadan, setiap malam Imam Bukhari khatam Al-Quran dalam sholatnya. Di pagi hari, beliau membaca 10 juz, siangnya 10 juz, dan sebelum berbuka puasa 10 juz. Sehingga dalam bulan Ramadan, beliau khatam 60 kali. Selain terkenal sebagai ulama ahli hadis, Imam Bukhari juga produktif dalam menulis kitab. Karya Imam Bukhari sangatlah banyak, mulai dari kitab-kitab hadis hingga sejarah dan fikih. Kitab-kitab karya Imam Bukhari diantaranya adalah Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari, Adab Al-Mufrad, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh As-Shaghir, Khalqu Af'al Al-Ibad, Ad-Du'afa As-Shaghir, Juz'u Al-Yadain, Juz'u Al-Qari'ah Khalfa Al-Iman, Kitab Al-Kunna, Al-Masbud, Birrul Walidain, Al-Ashribah, Al-Wihdan, Qadaya Asy-Syahabah wa Tabi'in, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Hibah. Di penghujung usianya, Imam Bukhari mendapatkan ujian yang kemudian ia lalui dengan penuh kesabaran. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Munir bin Khulaid bin Ashkar, beliau berkata, Khalid bin Ahmad Az-Zahuli, seorang amir di daerah Bukhara, menyuruh utusan untuk bertemu Imam Bukhari. Utusan tersebut menyampaikan pesan sang amir yang berisi agar Imam Bukhari bersedia membawa kitab Al-Jami' At-Tarikh dan kitab-kitab yang lainnya agar membacakannya untuk sang amir dan mengajar anak-anaknya secara khusus. Menyikapi perintah tersebut, Imam Bukhari menolak. Beliau berprinsip, ilmu itu mulia dan tidak boleh terhina meskipun di depan penguasa. Ilmu harus didatangi, bukan mendatangi. Apalagi jika mengorbankan kaum muslimin sehingga mereka tercegah tidak bisa mendapatkan ilmu karena hanya mengajar anak-anak penguasa. Dengan penolakan Imam Bukhari, sang amir merasa tersinggung. Kemudian dia menggunakan Haris bin Abi Al-Waraqah untuk memfitnah Imam Bukhari, sehingga sang imam terpaksa keluar meninggalkan kampung halamannya. Belum genap sebulan sang imam meninggalkan kampung halamannya, Allah menunjukkan murkanya kepada orang-orang yang memusuhi Imam Bukhari. Khalid bin Ahmad sendiri tertimpa musibah berupa lengser dari jabatannya dan terhina masuk penjara. Sedangkan Haris bin Al-Waraqah mendapatkan bencana yang tidak terkira. Setelah meninggalkan kampung halamannya, Imam Bukhari menuju sebuah perkampungan di daerah Samarkand yang bernama Bahkratang. Di
Di tempat tersebut terdapat beberapa kerabat Imam Bukhari yang berdomisili, sehingga sang imam tinggal bersama mereka. Namun tidak lama kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat. Imam Bukhari meninggal pada malam Sabtu saat malam Idul Fitri di waktu sholat Isya. Kemudian jasadnya dikuburkan hari itu juga setelah sholat duhur. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Abdul Wahid bin Ahmad atau Warwisi berkata, "Dalam tidur aku melihat Rasulullah berdiri menunggu seseorang bersama rombongannya. Kemudian aku berkata, 'Ya Rasul, apa yang membuat Anda menunggu di sini?' Beliau menjawab, 'Aku sedang menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari.' Selang beberapa hari, aku mendapatkan kabar bahwa Imam Bukhari meninggal dunia. Kemudian aku perhatikan mimpiku. Ternyata waktu Imam Bukhari wafat, itu adalah waktu aku menjumpai Rasul dalam mimpiku." Sungguh, Imam Bukhari merupakan ulama yang sangat luar biasa pengabdian dan perjuangannya dalam agama ini, khususnya dalam bidang ilmu hadis, sehingga memudahkan generasi sekarang dalam mengambil hadis sebagai rujukan setelah Al-Quran. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Imam Muslim mempunyai nama lengkap Abu Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kauzaz Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Qushairi di sini merupakan sebuah nisbah terhadap nasab atau silsilah keturunan, sedangkan An-Naisaburi merupakan nisbah terhadap tempat kelahiran beliau. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Mawaro'a An-Nasr dan terletak di sebelah Sungai Cihun di Uzbekistan. Sedangkan nama Al-Qushairi, seorang pakar sejarah Izzuddin Ibnu Asir, dalam kitab Al-Luhab fi Tahdzibul Ansab, beliau berkata, Al-Qushairi adalah nisbat terhadap keturunan Qushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin So'so'ah yang merupakan sebuah kabilah besar. Banyak para ulama lain yang menisbatkan dirinya pada Al-Qushairi. Kemudian, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai waktu lahir dan waktu wafat Imam Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Taqribut Tahdzib, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Khosrozi dalam Khulasah Tahdzibul Kamal. Mereka mengatakan bahwa Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Namun pendapat lain mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur, sehingga usia beliau pada saat wafat adalah 55 tahun. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Ulama Al-Amsar. Pendapat ini juga disetujui oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa dinasti Samanid. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, saat itu kota Naisabur juga dikenal sebagai salah satu kota ilmu dan bermukimnya banyak ulama besar serta pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah Imam Muslim tumbuh sebagai remaja yang giat belajar agama. Bahkan saat usianya masih sangat muda, beliau sudah menekuni ilmu hadis. Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadis tergolong luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman hafalannya, beliau manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di saat usia 10 tahun, Imam Muslim kecil sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, yaitu salah seorang ulama ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadis dan pernah mengkoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Seperti orang yang haus, kecintaannya dengan hadis menuntun Imam Muslim berpetualang ke berbagai tempat dan negara. Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Imam Muslim untuk mendapatkan silsilah yang benar untuk sebuah hadis. Beliau melalang buana ke berbagai negara dalam rangka menuntut ilmu hadis, dari mulai Irak, kemudian Hijaz, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dalam suatu riwayat tercatat Imam Muslim pernah ke Khurasan.
Di kota ini, Imam Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Kemudian melanjutkan ke daerah Rai. Beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Kemudian pada tahun 220 Hijriah, beliau melanjutkan rihlahnya ke kota Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, beliau bertemu dengan Qa'nabi, yaitu muhadis yang ada di kota Mekkah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Imam Muslim untuk belajar hadis kepadanya. Kemudian di daerah Hijaz ini, beliau juga belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Zar. Selanjutnya, Imam Muslim melanjutkan perjalanannya ke Irak. Di Irak, Imam Muslim belajar hadis kepada Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian di Mesir, belajar kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Tercatat dalam perjalanan Imam Muslim dalam mencari ilmu hadis, beliau juga sampai ke negeri Syam. Di negeri ini, beliau banyak berguru kepada beberapa ulama ahli hadis yang ada di kota Syam. Bagi Imam Muslim, di antara beberapa kota atau daerah yang disinggahi dalam belajar ilmu hadis, kota Baghdad baginya memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muslim berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada beberapa ulama hadis. Kemudian, pada saat Imam Bukhari berkunjung ke kota Naisabur, Imam Muslim berkesempatan untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam Bukhari. Hubungan beliau berdua pun dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Nukhbatul Fikr. Beliau berkata, para ulama bersepakat bahwa Imam Al-Bukhari lebih utama dari Imam Muslim, dan Al-Bukhari lebih dikenal kemampuannya dalam pembelaan hadis, karena Imam Muslim adalah murid dan hasil didikan Al-Bukhari. Muslim banyak mengambil ilmu dari Al-Bukhari dan mengikuti jejaknya. Kemudian Ad-Durqutni berkata, seandainya tidak ada Al-Bukhari, niscaya tidak ada Muslim. Dalam kitab Tahdhibut Tahdhib diceritakan bahwa Imam Muslim paling banyak mendapatkan ilmu tentang hadis dari 10 orang guru, yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau belajar 1541 hadis. Abu Khaisamah Zubair bin Harrah belajar 1281 hadis. Muhammad ibnu Al-Musanna belajar 772 hadis. Qutaibah bin Sa'id belajar 668 hadis. Muhammad bin Abdillah belajar 573 hadis. Abu Quraib Muhammad ibnu Al-I'la belajar 556 hadis. Muhammad bin Bashar Al-Muqallab belajar 460 hadis. Muhammad bin Rafi An-Naisaburi belajar 362 hadis. Muhammad bin Hatim Al-Muqallab belajar 300 hadis. Ali bin Hajar As-Sa'di belajar 188 hadis. 9 dari 10 guru beliau tersebut juga merupakan guru Imam Al-Bukhari dalam mengambil hadis, yaitu selain Muhammad bin Hatim Al-Muqallab. Karena banyak guru dari Imam Muslim yang juga merupakan guru dari Imam Bukhari, maka hal inilah yang menjadi salah satu sebab Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Berkat kegigihan dan kecintaannya kepada ilmu hadis, Imam Muslim tercatat sebagai seorang yang dikenal telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Seperti halnya Imam Bukhari dengan Al-Jami' As-Shahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab monumental, yaitu kitab Sahih Muslim. Dibandingkan dengan kitab-kitab hadis sahih karya Imam Muslim lainnya, Sahih Muslim yang memuat 3.333 hadis memiliki karakteristik tersendiri. Jumlah hadis yang ditulis dalam Sahih Muslim merupakan hasil saringan sekitar 300.000 hadis. Untuk menyelesaikan kitab sahihnya, Imam Muslim membutuhkan waktu selama kurang lebih 15 tahun. Sebenarnya, kitab Sahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur'ah, yaitu salah seorang kritikus hadis terbesar yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis. Lantas, Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak pernah mau mencatat hadis-hadis yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata dan hanya meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama, sehingga hadis-hadis riwayat Imam Muslim terasa sangat populer di kalangan ulama.
Selain Sahih Muslim, kitab karya Imam Muslim yang lainnya sangatlah banyak. Imam An-Nawawi menceritakan dalam Tahdhibul Asma' wal Lughat bahwa Imam Muslim memiliki banyak karya tulis. Di antaranya adalah Kitab Al-Musnad Al-Kabir ala Asma' Ar-Rijal, Kitab Jami' Al-Kabir ala Al-Abwab, Kitab Al-Iqlal, Kitab Awhamul Muhaddisin, Kitab At-Tamyiz, Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidin, Kitab Tabaqat At-Tabi'in, Kitab Al-Muhadaramain. Kemudian Az-Zahabi pun menambahkan dalam kitab Tahdhibut Tahdhib bahwa Imam Muslim juga memiliki karya tulis lain, yaitu Kitab Al-Asma' wal Kunna, Kitab Al-Afrad, Kitab Al-Aqran, Kitab Su'alaat Ahmad bin Hanbal, Kitab Hadis Amr bin Su'aib, Kitab Al-Intifa' bi Uhubisiba, Kitab Masyayikh Malik, Kitab Masyayikh As-Sauri, Kitab Masyayikh As-Su'bah, Kitab Aulad As-Sahabah, Kitab Afrad As-Samiyin. Secara fisik, Imam Muslim memiliki postur tubuh yang tinggi dan berwajah tampan. Pakaiannya bagus dan rapi. Seringkali ujung surbannya terurai di antara kedua pundaknya. Tidak mengherankan jika pakaiannya bagus, sebab Imam Muslim adalah seorang pedagang kain yang sukses. Meski demikian, beliau dikenal sebagai dermawan yang banyak menggunakan kekayaannya untuk sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, beliau juga memiliki kebun di daerah Ustu yang menjadi sumber penghasilan keduanya. Selain itu, Imam Muslim juga dikenal sebagai seorang yang sangat ramah. Keramahan yang dimilikinya tidak jauh berbeda dengan sang guru, Imam Bukhari. Dengan reputasi ini, Imam Muslim oleh Az-Zahabi disebut sebagai Muhsin min Naisabur, yang berarti orang baik dari Naisabur. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang jujur dan penuh kemuliaan. Kami tidak akan pernah sepi dari kebaikan selama Allah masih memberikan kesempatan kepadamu berada di tengah-tengah kaum muslimin, kata Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak. Maslamah bin Qasim menegaskan, Muslim adalah siqat, agung derajatnya, dan merupakan salah seorang pemuka atau imam. Senada dengan Maslamah bin Qasim, Imam An-Nawawi juga memberikan sanjungan. Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan, dan kepeloporannya dalam dunia hadis. Banyak ulama besar yang merupakan murid dari Imam Muslim dalam ilmu hadis. Sebagaimana diceritakan dalam Tahdhibut Tahdhib, di antara murid Imam Muslim adalah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Fadil Ahmad bin Salamah, Ibrahim bin Abi Thalib, Abu Amr Al-Khaffaf, Husain bin Muhammad Al-Qobani, Abu Amr Ahmad ibnu Al-Mubarak Al-Mustamli, Al-Hafidz Shalih bin Muhammad, Ali bin Hasan Al-Hilali, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farra, Ali bin Husain bin Junaid, Ibnu Khuzaimah, dan masih banyak lagi para ulama yang pernah menjadi murid beliau. Kemudian, sebagian ulama juga memasukkan Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi dalam jajaran murid Imam Muslim, karena terdapat sebuah hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Terdapat kisah tentang sebab wafatnya Imam Muslim, sebagaimana disebutkan Al-Khatib dalam tarikhnya. Dari Ahmad bin Salamah, dia mengatakan, suatu saat diadakan majelis mudzakarah untuk Imam Muslim. Lalu disebutkan kepadanya hadis yang tidak dikenalnya.
Maka beliau pulang ke rumahnya dan menyalakan lampu, seraya berkata kepada orang-orang di rumah agar tidak ada orang yang masuk untuk mengganggunya. Kemudian Imam Muslim diberi sekeranjang kurma untuk dimakan selama pencarian hadis tersebut. Beliau pun mulai mencari hadis dan sambil memakan kurma tersebut satu persatu. Hingga pagi barulah ditemukan hadis tersebut. Karena kelelahan, Imam Muslim pun jatuh sakit dan kemudian beliau wafat. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Imam Muslim wafat pada hari Ahad pada sore hari, dan beliau pun dimakamkan di kampung Nasr Abad, daerah Naisabur, tepatnya pada hari Senin bulan Rajab tahun 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau tiada, tetapi ilmunya abadi sepanjang masa. Namanya begitu harum mewangi hingga hari ini. Sungguh, ini merupakan buah dari perjuangan besar dan mulia. Semoga Allah menerima amal beliau yang mulia dan membalasnya dengan yang lebih baik pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Amin.